Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cak Gospel Channel dan salam rental. Selamat pagi semuanya. Buenos dias, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Oke, pagi hari ini aku dapat banyak harapan isi game PS3, tapi juga ada PS3 baru yang baru datang teman-teman ya. Jadi sekarang kita unboxing setelah aku ngisi game-game PS3 yang datang ini ya. Nah, ini dia PS3 yang baru aku beli dan baru datang ya. Ini masih bungkusan semuanya. Masih isolasi di mana-mana. Langsung aja kita buka, kita putar-putar dulu, kita cek kira-kira ada yang penyok apa enggak ya. Tapi kayaknya enggak ada yang penyok ini. Rapi, kardusnya tebal gitu ya. Oke, sekarang kita buka aja pakai gunting ya. Iya, harusnya sih pakai cutter ini. Tapi aku nggak kepikiran pakai cutter, kok pakai gunting ya. Oke teman-teman, jadi ini review terbaru atau unboxing terbaru PS3 ya. Jadi ini ketika aku beli, aku bener-bener nggak tahu warna PS-nya itu apa ya. Jadi bener-bener nggak tahu. Jadi ketika beli itu langsung aja aku beli PS3, pokoknya serinya seri 25 ya. Warnanya manut yang beli yang ada di toko, stoknya warna yang mana aja, pokoknya serinya seri 25. Jadi aku nggak banyak bacot, aku pasrahkan aja sama penjualnya, terus pilihkan yang bagus, nggak ada retak, nggak ada cuil, nggak ada gores-gores kalau bisa ya, pokoknya mulus lah ya gitu ya. Dan alhamdulillah sama mas penjualnya dikasih barang yang bagus, barang yang mulus-mulus, biasanya seperti itu ya. Iya, kita buka dulu. Dan ini aku bener-bener masih belum tahu teman-teman ya, di dalamnya itu warnanya apa. Kalau paketannya itu udah pasti tahu, ada stick, ada kabel dan macam-macam, itu pasti begitu ya. Oke, ini sudah terbuka. Ini sudah sehari lebih, memang nggak tak buka, sebenarnya datangnya dari kemarin ini, tapi karena kesibukan, gimana aku harus melakukan perjalanan yang cukup jauh ke Banyuwangi. Akhirnya baru hari ini bisa unboxing PS3-nya ya. Oke, ini dia PS3 yang baru kita beli seperti biasa. Dosnya seperti ini ya. Iya, dosbooknya atau apa namanya ini ya, bungkusnya. Iya, seperti ini untuk PS3 yang sekarang ini. Oke, kita putar-putar lagi, kita cek-cek lagi kira-kira ada yang penyok apa enggak ya. Kayaknya enggak deh. Iya, ini dia PS3, masih di dunia PS3 teman-teman ya. Karena emang PS3 ini masih cukup laku, masih banyak peminatnya, dimana waktu kecil teman-teman itu bermain PS3, dan ketika besar mereka sudah bekerja, sudah bisa menghasilkan uang, maka cita-citanya pengen beli PS3, dan sekarang keturutan untuk beli PS3. Oke, kita putar-putar, nggak ada yang penyok. Iya, semuanya masih bagus. Ya, ini berarti pengirimannya oke, nggak dilempar-lempar gitu ya. Iya. Oke, sekarang langsung kita ke pembukaan ya. Ini kok warnanya jadi agak gelap ini ya. Iya, tadi lumayan terang kameranya. Habis itu kita jeda sebentar, kok agak gelap sekarang. Gak apa-apa, pokoknya kelihatan ya. Oke, ini di dalamnya ada stick. Iya, yang pasti sticknya ya OP, no problema ya. Oke, sticknya OP, ada 2 biji yang pasti. Kita udah tes dan nyala. Iya, kita ambil yang lain ya. Ada apakah di dalamnya? Simsalabim, abrakadabra, ada stick lagi ya ini. Nah, nyala juga. Iya, ternyata nyala ya, dipencet ya. Kalau nggak nyala kita yang susah ya. Simsalabim, abrakadabra, keluar lagi kabel cas. Iya. Simsalabim, abrakadabra, keluar apa lagi? Kabel power dan kabel HDMI. Iya. Itu dia. Paling enggak isinya itu ya, untuk mengkonekkan ke TV HDMI nya. Simsalabim, ada apa lagi di dalamnya? Ada PS nya.
Iya, tampaknya warnanya warna putih itu teman-teman ya. Iya, kalau yang kemarin itu silver, bagus banget itu ya. Ya, ternyata sekarang yang datang warnanya putih. Ya, si putih yang datang masih dibungkus plastik. Plastik. Kita buka aja pelan-pelan karena ini agak licin. Jadi harus hati-hati untuk mengambilnya ya. Oke, ini dia masih di dalam plastik. Kita lihat dulu apakah mulus putih. Wow. Nah, ini dia barangnya. Yuk kita langsung lihat aja, kita pertontonkan. Waduh, bahasanya rek. Oke, warnanya putih ya, wis putih, wis pokoknya mantep jiwa. Iya, nggak ada yang cacat, nggak ada yang gores, masih mulus, nggak ada retak-retak. Iya, ini dia PS nya warna putih. Oke, tampak depan. Oke, sudah mas, putar-putar lagi sampai puter wes seenaknya. Iya, diputar lagi. Oke, mulus ya. Wah, mantap jiwa ini. Nah, serinya di situ. Iya, itu pokoknya seri 25XXX. Iya. Oke, sudah. Iya, itu pokoknya itu segel toko masih nempel semuanya. Tanggal pembeliannya sudah ada semuanya, dicentang-centang di situ. Jadi ini benar-benar barang yang baru kita datangkan untuk hari ini teman-teman ya. Iya, selanjutnya PS bakal kita tes ke TV-nya. Kita colokin kabel power, HDMI dan macam-macam, kita tes apakah PS-nya nyala. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi kekhawatiran kita dulu kalau beli PS itu gimana kalau datang, apakah PS-nya nyala atau enggak? Apakah nanti kebanting-banting terus gimana? Ternyata ada standar keamanan untuk pengiriman ya. Jadi ya bisa ada dosnya, ada macam-macamnya lah ya untuk pelindungnya ya. Oke, ini udah kita tancapin, kita tes sekarang nyala apa enggak nih ya. Oke, kabel powernya udah kita tancapin ya, udah nyala merah. Oh ya mas, oke, pencet aja mas. Kok lama banget sampai mencetnya? Oke mas, powernya dipencet aja. Oh, udah hijau itu ya. Oke, udah nyala hijau. Oh iya. Jadi ini PS sudah berfungsi dengan baik. PS-nya sudah nyala hijau. Habis ini kita cek di dalamnya apakah ada gamenya, softwarenya kayak gimana. Kita cek ya. Oke, kita cek, tunggu sebentar ya. Nah, ini dia, saya masih muter-muter kamera. Ngeblur. Iya. Oke, itu dia PS-nya nyala, terus kelihatan softwarenya ya. Jadi kelihatan itu kalau PS-nya emang udah bisa dipakai gitu ya. Ya, sekarang kita menuju ke ngecek ya softwarenya tuh kayak gimana sih ya. Jadi apakah perlu diinstal software lagi? Oke, let's go. Kita cek teman-teman ya. Ya, ini dia. Itu silau karena kena jendela apa namanya? Jendela depan rumahku tuh. Ke TV jadi silau ya. Oke, nanti habis ini kita pindah TV-nya ya. Oke, kita cek ternyata nggak ada gamenya. Jadi cuman ada multiman aja. Game sepak bola dan game lain nggak ada. Terus di sini juga kita lihat di sistem informasi berapa softwarenya di situ. Mohon sabar teman-teman ya. Oke, di situ tercatat 4.86 ya. Terus juga nggak ada debug settingnya ya. Oke, ini kita cek lagi. TV-nya udah aku pindah ke bawah ini ya. Nah, ini nggak ada gamenya ya, cuma ada multiman aja. Terus ini juga network setting dan di bawahnya nggak ada debug setting. Jadi kita bakal install software yang ada debug settingnya teman-teman ya. Oke, ini di 486 kita install yang 486 juga. Yang pasti nanti muncul debug settingnya supaya enak kita kerjanya untuk pembacaan sistem data ataupun edit data dan game-game yang lain mudah terbaca, karena di debug setting itu ada yang namanya fake save data owner, itu kita on kan. Jadi mau main Master Liga, mau main Cup, itu bisa kita simpan di flash disk dan besok harinya itu bisa main di PS yang lain gitu ya. Kalau bisa sih ada debug settingnya teman-teman ya untuk softwarenya ya, cari aja ya. Oke,
kita install software ini yang 4.86 yang ada debug settingnya ya, ada sistem informasi untuk sistem internal information untuk pengaturan suhu juga ya. Jadi habis kita install software ini 4.86, habis itu kita bakal menyeting suhu ya, alias temperatur. Kita setting untuk temperatur otomatisnya berapa gitu, kita setting teman-teman ya. Jadi kalau kita beli PS itu nggak langsung kita pakai gitu aja, enggak ya. Jadi Cak Kus ini kalau habis beli PS, habis itu kita nyalain, kita cek softwarenya itu kayak gimana, apakah perlu tambahan apa gitu ya. Kebetulan aku punya CM, jadi aku install punya CM atau punya Mas Ito itu, dimana pokoknya ada debug settingnya untuk membaca game-game yang penyimpanan itu bisa kita mainkan gitu, bisa kita load ya di PS tersebut. Itu pentingnya ya. Kalau untuk CFW itu langsung pakai debug setting, kalau pakai hand itu kita masukin Apollo Save Tool ya. Caranya banyak, kalian cari di YouTube aja ya. Oke, ini kita masih install FW 4.86 sama ya. Ya, FW itu nggak harus tinggi. Yang terakhir ini 4.89 ya. Nggak harus seperti itu juga. Tapi kalau kalian buat online ya memang harus FW tertinggi yang sekarang gitu ya. Kebetulan ini Cak Kus pakai yang 486 aja udah cukup ya. 482, 481 semuanya sama aja. Boleh-boleh aja. Fungsinya sama aja gitu ya. Wong nggak dibikin online, cuma main offline aja gitu ya. Oke, ini installing. Habis itu nanti sudah akan muncul debug setting. Terus kita bikin fix shift data ownernya kita on kan. Terus juga kita setting temperatur. Ya, setelah kita cek ternyata temperaturnya bagus, lumayan aman, baru kita ke ngisi game. Begitu kalau Cak Kus ya. Jadi untuk membaca atau memprediksi kira-kira umur PS ini bakalan bisa lama atau enggak itu dari temperatur suhunya ya. Jadi kalau baru beli kita cek temperatur suhu ternyata di bawah 50 derajat Celcius dengan kecepatan kipas misalnya 35%, biasanya default gitu ya. Kalau software itu kita install, maka lowest atau kecepatan terendah kipas itu biasanya cuma 35% teman-teman. Maka itulah yang akan kita rubah untuk lowestnya itu menjadi paling nggak 40 atau 45% ketika suhu sekitaran 50 sampai 60 derajat ya cukup lah 45 itu ya. Atau kalau sudah nyentuh ke 60 derajat Celcius ya kita naikin ke 50% untuk lowestnya, kita centang aja gitu ya, biar kita ngerasa lebih aman aja teman-teman ya. Itu pentingnya untuk PS yang baru kita beli, nggak langsung kita geber, nggak langsung kita pakai ya. Apalagi kalau terlalu kecil lowestnya, itu menurutku loh, kalau terlalu kecil lowestnya itu PS akan memanas dulu. Ketika PS memanas akan bekerja keras dia untuk mendinginkan, kasihan kan, wus gitu kan, mendinginkan luar biasa. Tapi kalau kita bikin agak tinggi 45 atau 50, maka kerja PS untuk mendinginkan itu lebih ringan. Oke, ini udah jadi softwarenya 4.86 ya. Oke, kita langsung aja disk auto start pasti kita off kan ya. Selalu Cak Kus off kan. Nah, ini udah muncul debug settingnya. Nah, ini dia debug setting udah muncul. Lalu kita turun, kita cari yang namanya fix shift data owner. Nah, ini fix shift data ownernya kita bikin on itu ya. Jadi untuk shift data nanti bisa kita copy ke PS yang lain, atau PS dari PS lain kita copy ke PS yang ini, itu akan terbaca ya. Jadi data Master Liga dari PS yang lain, di PS manapun kalian main, bisa dimainkan di sini. Kita copy ke flash disk, lalu kita copy ke PS-nya ya. Oke, ini kita masuk ke internal information, kita setting suhunya. Nah, ini dia. Nah, ini lowestnya untuk default biasanya memang 35% ya untuk kecil atau awal kipas itu ya. Kalau aku sih menurutku terlalu kecil gitu ya. Oke, untuk suhu maksimal kita setting di 75 derajat Celcius teman-teman ya. Oke, udah kita rubah ini. Kita simpen lalu nge-restart PS-nya. Ini kita rubah ke 45% aja dulu ya. Jadi ini untuk mencegah kengoyoan PS gitu. Kalau 35 nanti ngoyo dia ngedemnya ya. Ya kalau nggak dibuat main mungkin suhunya masih bisa normal ya. Tapi kalau udah buat main dia kan memanas gitu, kerja keras. Jadi
perlu kita tingkatkan dulu ke angka 45 atau 50 ya, sambil didengerin kipasnya ini. Kalau terlalu berisik kita turunin dikit gitu ya. Terus suhunya kalau normal di bawah 60 derajat Celcius ya sudah, lanjutkan gitu. Oke, ini ada multiband. Setelah suhu kita cek macam-macamnya tadi, baru kita ke pengisian game ya. Jadi kita ngerasa aman ya, karena udah kita setting suhunya macam-macam gitu ya. Oke, see you next video. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk kalian semua ya. Selamat ngerental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista, adios, ciao, bye bye.